PPK. Iya itu dia Pak. Aduh, kejadian itu di partai teman itu. Oh gitu. Tidak ada MC yang apa pusing dia. MC0 belum diambil sudah jalan kerja gitu ya? Iya, baru terakhir sudah MC 100. Iya. Sudah disuruh PPK mau ini. Bingung dia bagaimana mau ambil anunya. Iya, Mau ambil betul. MC 100 nanti ada MC 0-nya. Mau hitung penggunaannya. Iya, betul. Iya, saya share ini Pak. Iya, silakan. Oke, yang terakhir kita kemarin bikin saluran ya? Iya Pak. Ini Baik. saya sudah, Oke. cuman ini saya tidak, kalau kemarin kan ini kan 3 di sini. Ini cuma saya apakah ini memang dia tembus atau memang, jadi makanya saya cuma bikin sampai di sini dengan di sini. Nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau di alirannya agak ekstrim, dari atas ke bawah itu ekstrim, selalu ada gorong-gorong, selalu ada cross gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi memang idealnya di lapangan harus dilampirkan foto atau mungkin cek dokumentasi untuk menyatakan ada atau tidak. Gitu nanti ya. Kalaupun nanti gorong-gorong ya tetap di sini harus dicoak. Tapi sementara ya biarkan dulu, itu proses berikutnya. Nah, ini udah pada tahap membuat feature lainnya ya. Iya. Nah, tapi belum digabung ke surface-nya ya, feature lain itu ya. Belum, sepertinya belum Pak. Belum, oke. Nah, sekarang diklik di salah satu salurannya, 2 garis luar dan dalam, lalu object viewer. Ya, object viewer. Nah, seperti itu. Kita lihat dia sudah berhimpitan semuanya. Ya, itu udah kelihatan dari sini semua sudah teratur. Tidak ada yang abnormal atau ekstrim atas bawah. Nah, biasanya kalau ada yang abnormal itu biasanya elevasinya tidak tersetting atau 0. Oke, nah lihat sisi kiri luar, nah itu belum tertutup. Sebelah kiri, nah itu harusnya ditutup nanti ya. Oke, sebelah kanan udah tertutup saya lihat. Nah, itu kan sudah nyambung, tapi belum tertutup. Nah, tandanya nyambung ketika diklik atas, bawah ikut terselect kan itu ya. Iya Pak. Oke, lalu ketik PE, enter, lalu pilih close, pilih C. PE, enter, lalu klik objeknya, lalu pilih C. Klik, ya, enter. Enter lagi. Lalu klik objeknya lagi. Nah, sekarang sudah ada garis tambahan yang barusan masuk, itu sudah terclose secara otomatis. Oke, ya, sekarang sudah tertutup ya. Coba cek sisi luarnya, harus tertutup juga. Nah, itu juga sama, yang 10,73 dimasukkan poinnya yang bawah. Nah, dia tidak boleh di situ. Nah, kayak gitu ya. Nah, beginilah cara pembuatan detail dari aspal, dari saluran. Harus benar-benar teliti. Tadi kesalahannya adalah aspalnya masih selisih 1 meter. Nah, langkahnya berikutnya apa setelah ini? Setelah jadi boundary-nya. Ayo diingat-ingat, ini sudah 2 kali pertemuan. Apa setelah jadi boundary? Setelah jadi boundary, masukkan ke dalam brick line. Ya, silakan masukkan ke dalam brick line. Ya, begitu metodenya ya. Brick line, cari brick line, lalu klik kanan add. Oke. Lalu pilih sisi luar, sisi dalam. Enter. Oke, nah sekarang di quick profile untuk melihatnya lagi. Apakah kiri dan kanan semua sudah sempurna sesuai yang kita inginkan? Nah, itu yang dimaksud di lapangan harusnya seperti ini. Sekarang skalanya ganti 1:1. Saya mau lihat sesungguhnya. Klik grid-nya. Klik kanan, edit, profile view style. Lalu pilih grabnya 1. Coba lihat di lapangannya seperti apa. Oke, harusnya seperti itu ya. Dari situ ya, klik kanan, profile view properties. Profile properties ya diganti. Jangan existing, ganti yang LWT aja coba. Atau desain, profile boleh. Yang penting jangan putus-putus. Nah, coba amati itu. Ada tekukan pinggir aspal ya. Ketemu dia.
Nah, itu yang saya maksud. Jadi, ketika data survei kita olah dengan benar, maka akan menghasilkan sebuah figur yang mendekati dan aktual dengan di lapangan. Tidak berantakan kayak tadi ya. Ya. Oke, gitu kira-kira untuk materi malam ini sudah final. Nah, besok-besok kita tidak akan bahas ini lagi. Jadi latihan di file berikutnya, kan ini filenya banyak ya. Ada selain kedondong kan ada lagi. Ya, ada Sakarilor juga. Nah, tunjukkan ke saya hasilnya. Siap? Ya. Nah, nanti kalau misalnya konflik masalah garis harus ditelusuri kayak tadi. Buang brickland, sisi satu dulu, sisi luar harus benar dulu, baru sisi dalam. Yang pertama adalah aspal dulu, pokoknya harus benar ya. Setelah aspal, baru nanti saluran gitu. Nah, nanti capture aja, kirim ke saya, minta quick profile-nya. Karena dengan quick profile saya tahu bahwa masih logis nggak ini aspalnya, atau kayak tadi dari aspal kok turun dulu 1 meter baru saluran naik. Nah, berarti kan nggak logis gitu. Dan ini akan terasa oleh seringnya mengolah data dan seringnya ke lapangan. Jadi nanti akan membandingkan di lapangan begini kok, di komputer begini gitu. Seperti itu. Sebuah untuk menjadi engineer kita harus benar-benar butuh insting dan konektivitas antara feel di lapangan dan di komputer itu harus sejalan gitu. Jangan sampai kita dikomplain orang sudah ketahuan, kok konturnya kayak gini, nggak tahu pak memang kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Nah, kita harus telusuri kenapa seperti ini, apa yang ditanyakan orang lain gitu, kenapa begininya itu kenapa. Nah, kita cek salurannya sudah benar, aspalnya sudah benar, kok konturnya masih begitu, berarti ada processing yang kelewat. Itu kira-kira untuk malam ini sudah final untuk existing. Pokoknya besok saya tunggu hasilnya. Di proyek lain harus sudah sempurna ya.